Shalom, selamat berjumpa kembali rekan-rekan persekutuan kaum pria yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini patutlah kita persembahkan syukur kepada Tuhan. Dalam anugerah dan kasih Tuhan kita ada, menikmati setiap pertolongan Tuhan, topangan tangan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Kita bersyukur waktu dan kesempatan yang baik Tuhan anugerahkan. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Dia. Kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua, mari kita menyanyi dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 189. Dalam hatiku ada gemar, kita nyanyikan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 189, dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat cemar, jauhlah dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar ubahkan periku sekalian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami patut persembahkan kepadamu ya Tuhan, bahwasanya oleh perkenanan dan anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana adanya kami saat ini. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami. Tetapi kami yakin dan kami percaya dengan sungguh bahwa semata-mata karena anugerah Tuhan, semata-mata karena topangan tangan Tuhan, dan semata-mata karena perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh menjalani kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami bersyukur bahwa dalam segala aktivitas, dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan ketika Engkau anugerahkan kami waktu saat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, terpujilah Engkau ya Bapa. Ini adalah kesempatan yang begitu baik, dan kami datang menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami. Biarlah Tuhan terus sucikan dan kuduskan kami, sehingga kami layak untuk menyembah-Mu. Ketika kami mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga apapun yang kami boleh pelajari pada saat ini menjadi pedoman, menjadi terang, menjadi pelita buat kami dalam menapaki hari-hari hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang berdoa, kami datang berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengajak kita semua membaca Alkitab kita dari kitab Lukas, Injil Lukas pasal yang ke-16, ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10, beginilah bunyi firman Tuhan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Itulah firman Tuhan yang telah kita baca, dan kita akan merenungkannya dengan sebuah tema, menjadi orang yang dapat dipercaya. Menjadi orang yang dapat dipercaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesetiaan dalam perkara-perkara kecil menentukan kesetiaan kita
dalam perkara-perkara yang besar. Itulah yang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa barang siapa setia kepada perkara kecil, dia juga pasti setia dalam perkara besar. Demikian pula sebaliknya, ketika orang tidak mampu setia dalam perkara kecil, maka sudah dipastikan perkara besar dia tidak mungkin menjalaninya dengan kesetiaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari kehidupan Yusuf. Dia setia melakukan pekerjaannya, bahkan ketika dia masih menjadi budak. Dan dikatakan bahwa apapun yang dia lakukan, dia berkuasa atas seluruh isi rumah Potifar. Dia setia atas apa yang dia lakukan. Bahkan ketika dia dilantik menjadi penguasa atas tanah Mesir, firman Tuhan mencatat, ia mengerjakan semuanya dengan setia, dengan bertanggung jawab di dalam hidupnya. Belajar dari kehidupan Daud, seorang yang bungsu di antara saudara-saudaranya, yang tidak diperhitungkan bahkan oleh ayahnya sendiri, yaitu Isai. Tetapi dia menjalankan tugasnya, dia mengerjakan tanggung jawabnya, menggembalakan ternak, menggembalakan kawanan domba dengan begitu setia. Dan sungguh luar biasa bahwa dengan pertolongan Tuhan, akhirnya Daud diurapi menjadi raja di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita mau melihat di sekitar kita, kalau kita mau belajar dari firman Tuhan, maka kita akan banyak sekali menemukan kisah dari orang-orang yang sukses. Ya, di dalam firman Tuhan ada begitu banyak kisah yang diceritakan dalam perjalanan kehidupan kita, ya. Di tengah-tengah bangsa dan negara ini kita melihat bagaimana orang-orang yang sukses dalam hidupnya berjuang dari hal yang kecil, berjuang dari ketiadaan, lalu mereka boleh menikmati keberhasilan dalam hidup ini. Ya, satu kuncinya, satu hal yang mereka pegang ialah bahwa mereka setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, meskipun itu dimulai dari hal kecil. Ingat Bapak Presiden Joko Widodo katakan dia hanya seorang tukang kayu, pengusaha kayu sebelum dia menjadi presiden. Kalau kita tahu seorang pengusaha besar yang bernama Ciputra, siapakah dia dulu? Dia hanya seorang yang membantu ibunya ketika dia masih kecil, sejak usia 12 tahun. Dia membantu ibunya mengembalakan ternaknya, karena dia harus kehilangan ayahnya sejak dia dari masa kecil. Tetapi dia setia mengerjakannya sampai akhirnya sekarang dia menjadi seorang yang besar, seorang yang sukses. Ya, kalau lihat mal-mal yang ada di Jakarta, di kota-kota besar, di Surabaya, perumahan-perumahan elit yang ada di kota-kota besar, hampir pasti ada milik Ciputra di sana. Ya, kalau kita belajar dari Menteri Pendidikan kita, ya siapakah dia? Dia seorang pengusaha muda yang memulai karirnya dengan hal yang kecil di dalam hidupnya, yaitu hanya awalnya memiliki 20 driver ojek online. Dan kemudian usahanya berkembang begitu luar biasa karena kesetiaannya menekuni apa yang dilakukannya sehari-hari. Saudara-saudara, ada banyak orang yang bisa menginspirasi kehidupan kita. Tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari dalam kehidupan ini, bahwa ada banyak dari antara kita yang ingin mendapatkan kepercayaan langsung yang besar, ya. Kita maunya dapat tanggung jawab yang besar, kita maunya langsung dapat kepercayaan yang besar, melakukan tugas yang besar, melakukan tugas yang terhormat, tanpa kita mau melatih diri kita setia dalam hal-hal yang kecil yang diberikan kepada kita, setia dalam tanggung jawab yang kecil yang dipercayakan bagi kita. Firman Tuhan mengingatkan kita pada saat ini bahwa setialah dalam perkara-perkara kecil, dan ketika itu dilihat, maka itu akan diperhitungkan. Hari ini saudara-saudara,
Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam pekerjaan kita merasa bahwa tanggung jawab kita masih begitu kecil, kapasitas pekerjaan kita masih begitu kecil. Jangan berkecil hati karena itu. Mari terus kerjakan itu dengan penuh kesetiaan. Mari terus kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Walaupun mungkin banyak orang menyepelekan kita, walaupun mungkin kita dianggap kurang berarti, walaupun mungkin kita dianggap kecil di mata mereka. Tapi firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menguatkan kita bahwa setiap orang yang setia dalam perkara kecil, kepadanya akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Termasuk dalam kehidupan kerohanian kita. Itu hal yang lebih penting. Ketika kita mampu mengerjakan hal yang kecil, setia dalam pengiringan kita, step by step, waktu demi waktu kita tunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan pasti akan menyatakan dan mempercayakan perkara-perkara yang besar untuk kita alami, untuk kita hadapi di dalam kehidupan kita. Mari saudara, jalani hidup ini dengan penuh kesetiaan, supaya kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang dikenan Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang dipercaya, ya, bukan hanya di lingkungan pekerjaan. Kita mampu menjadi pribadi yang dipercaya di tengah-tengah keluarga. Kita mampu menjadi pribadi yang dipercaya di tengah-tengah pelayanan. Kita mampu menjadi pribadi yang dipercaya dalam pemandangan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang menganugerahkan kehidupan bagi kami. Bapa yang mempercayakan kami untuk mengerjakan berbagai macam hal di dalam kehidupan ini. Memberikan kami tanggung jawab dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Ya Tuhan, dalam setiap tugas, dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap perkara yang Tuhan izinkan kami buat dan lakukan, kami datang kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang akan terus menolong kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami kemampuan, sehingga semuanya kami boleh kerjakan dalam pimpinan Tuhan. Sekecil apapun tanggung jawab itu, ajarlah kami melakukannya dengan penuh kesetiaan. Sebab kami tahu ya Tuhan, ada janji Tuhan ketika kami setia melakukannya, maka Tuhan pasti akan menambah-nambahkannya dalam kehidupan kami. Kepercayaan Tuhan buat kami akan semakin besar di dalam kehidupan ini. Itu yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami mampu menjadi pribadi-pribadi sesuai dengan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami datang berdoa kepadamu. Engkau yang akan menolong kehidupan kami semua dalam keluarga kami masing-masing. Kami berdoa, mungkin ada jemaat Tuhan yang sedang sakit pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan menopang, Tuhan menjamah, Tuhan memberikan pemulihan di dalam kehidupan mereka semua. Kami teringat pada saat ini untuk keluarga Bapak Martin Rinda yang sedang berduka. Ibunda kekasih Tuhan berkenan panggil dari tengah-tengah keluarga. Pergumulan panjang keluarga, pergumulan panjang almarhumah, kami boleh doakan selama ini. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa kehendak-Mu yang terbaik bagi keluarga besar. Dan saat ini kami mau berdoa, kuatkan dan teguhkan hamba-Mu sekeluarga dalam topangan, dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Mereka tetap kuat dan teguh menghadapi duka cita yang mereka alami pada saat ini. Seluruh rencana keluarga Tuhan akan atur, Tuhan akan buka jalan, dan biarlah mereka semua boleh saling menguatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa kepada Tuhan untuk pelayanan kami semua. Engkau akan memberkati secara khusus dalam persekutuan kaum pria. Engkau memberkati pengurus yang ada, Engkau memberkati setiap program yang ada. Biarlah mereka semua lakukan dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Berkatilah mereka dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Kami tahu Tuhan situasi Kutai Timur ini semakin hari semakin tidak kondusif.
terutama bagi saudara-saudara kami yang bekerja di dunia tambang. Tuhan, kepadamu kami serahkan. Tutup bungkus mereka ke dalam kuasa tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat Tuhan boleh bekerja dengan baik. Meskipun mungkin kami merasa was-was, meskipun mungkin kami merasa khawatir, tetapi ajarlah kami untuk terus mengandalkan Tuhan, sehingga kami tetap mampu beraktivitas, tetap mampu mengerjakan tanggung jawab kami secara maksimal, meskipun dalam keadaan yang terbatas. Kami serahkan keluarga kami masing-masing, istri, anak-anak, orang tua. Kiranya Engkau akan menopang kehidupan kami bersama. Anugerahkanlah selalu sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Kami datang terus berserah dan berdoa kepadamu. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang bertahta di atas kehidupan kami. Inilah doa dan syukur kami. Sepenuhnya kami datang bawa dan persembahkan, beralaskan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Demikianlah persekutuan kita, ibadah kita saat ini. Tuhanlah kiranya yang akan memberkati kita semua.